Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Febriana, NPM 17 20 10 118. Di sini saya akan memaparkan studi kasus saya, yaitu tentang penumpukan penumpang bus di jalur Bojonegoro Surabaya Bungarasi. Jadi di sini simulasi program ini bertujuan untuk mengatasi penumpukan penumpang yang terjadi di beberapa pemberhentian bus di jalur Bojonegoro Surabaya Bungarasi dan penumpukan penumpang di dalam bus di jam-jam sibuk pada masa pandemi, di hari kerja di masa non pandemi, dan di hari libur di masa non pandemi. Jadi program simulasinya ada 3, yaitu di masa pandemi, penumpukan di hari kerja di masa normal, dan penumpukan penumpang di hari libur di waktu normal. Ini adalah model pada masa pandemi. Jadi model dari software Fansimnya, yaitu yang pertama ada total penumpang bus di Rajegwesi, kemudian ada rate masuknya, yaitu penumpang naik di Rajegwesi, kemudian penumpang naik di Rajegwesi ini ada rata-rata penumpang di Rajegwesi, kemudian dari total penumpang bus yang ada di Rajegwesi ini, ada sisa kursi dari terminal Rajegwesi, kemudian sisa kursi ini akan ke pemberhentian selanjutnya. Di pemberhentian selanjutnya ada di Kapas, kemudian juga ada rate masuk dan rate keluarnya, yaitu penumpang naik dan penumpang turun. Begitu juga nanti ada sisa kursi dari Kapas melanjutkan untuk ke Balen. Dari Balen nanti ke Sumberjo, ke Borno, ke Babat, ke Pucuk, ke Plaza Lamongan, dan kemudian ke Gresik. Dan terakhir ini ada penumpang turun di terminal Bungarasi atau tujuan akhir dari penumpang. Kemudian jumlah penumpang yang ada di dalam bis ini dihitung dari 1 kali trip atau 1 kali pemberangkatan bus, kemudian dikalikan pada jam tersebut, pada jam-jam sibuk tersebut ada berapa kali trip. Jadi totalnya penumpang ini hasil dari satu bus, satu bus penumpang dikali dengan total tripnya, seperti itu. Kemudian maka di sini ada jumlah penumpukan penumpang. Untuk skenario kebijakan yang diberikan untuk studi kasus ini yaitu pada penambahan armada. Sebelum diberikan suatu kebijakan atau skenario penambahan armada, maka di sini penambahan armada dalam model ini diisi dengan equation atau initial value-nya itu 0 karena belum ditambah dengan penambahan kapasitas apapun. Kemudian sebelum diberikan suatu kebijakan atau skenario kebijakan, jeda keberangkatan terlama atau rata-rata jeda keberangkatan bus Bojonegoro Bungarasi ini selama 40 menit. Jadi skenario kebijakan yang diberikan yaitu dengan mempercepat jeda keberangkatannya yaitu menjadi 15 menit. Seperti itu. Ini adalah ketika kita memberi contohnya kita memberi 5 penambahan armada maka di sini akan menambah 5. Kemudian di sini jeda keberangkatannya yaitu ini 40 menit atau jeda keberangkatan dari sebelum diberikan kebijakan kemudian menjadi 15 menit setelah diberikan kebijakan. Kemudian penumpukan penumpang hasil dari simulasi masa pandemi ini yaitu sebanyak 60 penumpang di kondisi existing atau kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian pada tahun kemudian di tahun 2021 terdapat 180, 830 dan seterusnya. Kemudian pada skenario pertama yaitu penambahan 1 armada bus, penumpukan penumpang mengalami penurunan secara signifikan dari skenario 1 sampai ke skenario ke-5. Jadi skenario paling optimal pada
masa pandemi ini, yaitu dengan menambahkan 5 armada bus, di mana penumpukan penumpang tersisa hanya 5 penumpang. Ini bisa diartikan bahwa sudah tidak ada penumpukan penumpang karena dalam jam-jam sibuk ini ada 10 armada bus yang beroperasi atau 10 kali trip. Jadi penumpang ini bisa naik dalam bis-bis tersebut, seperti itu. Kemudian ada pada hari libur atau weekend di masa normal. Untuk modelnya kita memiliki model yang sama. Yang membedakan dari masa pandemi, masa weekend dan weekday hanyalah jumlah total isi atau jumlah penumpang yang ada di dalamnya. Untuk weekend pada jam sibuk ini untuk saat ini terdapat 12 bus yang beroperasi di jalur Bojonegoro Surabaya Bungurasi. Untuk equation-nya kita masih sama. Untuk struktur modelnya juga sama. Namun untuk hasil dari simulasi model, pada kondisi existing pada weekend ini terjadi penumpukan penumpang sebanyak 156. Untuk 2021, 2022 dan selanjutnya bisa kita lihat di tabel hasil. Dan ini kita berikan beberapa skenario atau penambahan armada, dan pada weekend atau hari libur di masa normal, skenario kebijakan paling optimal yaitu berada pada skenario ke-9, di mana penumpukan penumpang menjadi 27, di mana ketika 27 ini dibagi dengan 12 bus armada yang beroperasi dan penambahan 9 armada ini, maka dikatakan ini sudah tidak terjadinya penumpukan, karena ketika kita menambahkan menjadi 10 armada, maka akan terjadinya kekurangan penumpang sebanyak 22 penumpang. Maka hal ini akan merugikan si PO bus atau si armada bus yang beroperasi. Seperti itu. Ini untuk view 2-nya. View 2 ini berupa berbentuk user interface. Maka bisa kita lihat ketika penambahan armada ditambahkan, maka akan terjadinya penurunan penumpukan penumpang. Maka kita harus mensimulasikannya dulu. Sebentar. Kemudian kita sintesim atau kita run. Oke. Maka di sini bisa kita lihat jika terjadi penambahan armada, maka akan terjadinya penurunan penumpukan penumpang. Seperti itu. Kemudian kita pada hari weekday atau hari kerja di masa non pandemi. Untuk modelnya kita tetap sama, yaitu dari Terminal Rajegwesi sampai ke Terminal Bungurasi memiliki model yang sama, namun dengan isian jumlah penumpang yang berbeda tentunya, karena jumlah penumpang di waktu pandemi dan di hari libur dan hari kerja ini memiliki perbedaan. Dan pada hari kerja ini jumlah trip busnya terdapat 10 kali trip. Kita lihat hasil simulasi pada tabel menunjukkan pada weekday ini pada kondisi existing terjadi penumpukan penumpang sebanyak 100 penumpang, dan kemudian kita berikan beberapa skenario kebijakan, yaitu dengan penambahan armada, dan skenario terbaik yaitu pada skenario 6 atau penambahan 6 armada bus, yaitu dengan penurunan jumlah penumpang penurunan penumpukan penumpang menjadi 6, seperti itu. Untuk grafiknya seperti ini. Ini untuk user interface-nya. Oke, kita lihat. Jadi di sini jumlah penumpukan penumpangnya juga kita lihat. Ketika penambahan armadanya ditambahkan, maka akan terjadi penumpukan penumpang juga, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dengan penambahan armada terjadi adanya penurunan penumpukan penumpang, seperti itu. Kemudian
Untuk validasi modelnya kita lihat dengan cek model sudah oke juga. Kali ini untuk validasinya menggunakan validasi metode Barlas, yaitu di mana variansi error data aktual dengan simulasi adalah ketika E-nya kurang dari 0,1 dengan rumus E sama dengan A per A S per A S dibagi A per A, atau A itu adalah data aktual, S adalah data simulasi, dan E adalah error. Ini mutlak ya maksudnya, maaf. Kemudian ini hasil perhitungan dari validasinya, kondisi existing pada masa pandemi dan hasil simulasinya menghasilkan error sebesar 0,05, hari kerja 0,03, hari libur yaitu 0,0192 sekian, dan rata-rata nilai errornya yaitu senilai 0,099 sekian. Hal ini menunjukkan bahwa hasil simulasi ini sudah dikatakan valid atau dapat mewakili keadaan nyatanya, seperti itu. Sekian dari penjelasan model Fanzine saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.